Malam itu gelap gulita di jalan tol Jakarta yang lengang. Ayu Wijaya menggenggam kemudi mobil dengan tangan dingin sementara Dewi Santoso duduk di sampingnya memegang tangannya erat. Tiba-tiba sirene polisi menyala di belakang mereka membuat jantung Ayu berdegup kencang. "Kenapa kita dihentikan malam-malam begini?" bisik Dewi dengan suara gemetar sambil menyembunyikan cincin kawin di jari manis kirinya. Petugas polisi mendekat dengan senter menyala meminta surat-surat dan saat cahaya menyinari tangan keduanya matanya melebar melihat dua cincin kawin yang sama persis di jari kedua wanita itu. "Ini apa? Kalian berdua memakai cincin kawin?" tanya petugas dengan nada curiga tapi bukan marah. Ayu menelan ludah berusaha menjelaskan bahwa mereka hanya teman dekat tapi Dewi memegang lengannya lebih erat. Percakapan itu berlangsung lama di pinggir jalan. Petugas yang lebih tua malah bercerita tentang anak perempuannya yang pernah mengalami hal serupa di kampung halaman dan bagaimana dia belajar menerima. "Kalian berdua kelihatan saling sayang. Di kota besar seperti ini mungkin beda tapi jaga diri kalian baik-baik," kata petugas sambil mengembalikan ke mereka dengan senyum tipis. Ayu dan Dewi saling pandang tak percaya malam yang seharusnya menakutkan berubah menjadi momen yang membuat mereka merasa sedikit lebih aman. Mereka melanjutkan perjalanan pulang ke apartemen kecil di kawasan Sudirman tapi benih ketakutan sudah tertanam. Besok paginya Ayu yang bekerja sebagai pengacara di Irma Hukum ternama menerima telepon dari saudara perempuannya di Solo. "Ada yang bilang kamu dihentikan polisi malam tadi." "Benar itu?" tanya adiknya dengan suara khawatir. Ayu berbohong mengatakan itu hanya pemeriksaan rutin tapi dalam hati dia tahu rahasia mereka mulai bocor. Di kantor siang harinya rekan kerja mulai berbisik-bisik tentang kedua wanita dengan cincin yang sama. Ayu berusaha fokus pada kasus kliennya tapi pikirannya melayang ke keluarga besar di Solo yang masih memegang teguh adat Jawa. Ibu Ayu yang sakit-sakitan sering menanyakan kapan dia pulang untuk dijodohkan dengan anak teman ayahnya. Dewi guru di sekolah swasta dekat apartemen mereka mencoba menenangkan. "Kita sudah bertahan 5 tahun Ayu. Satu malam ini tidak akan hancurkan semuanya." Tapi Ayu merasa dunia mulai menyempit. Malam berikutnya mereka duduk di balkon apartemen sambil memandang lampu kota. "Kalau suatu hari keluargaku tahu apa yang akan terjadi?" tanya Ayu. Dewi memeluknya dari belakang. "Kita hadapi bersama." Namun di Solo Ibu Ayu sudah mendengar kabar dari tetangga yang kebetulan punya kerabat polisi di Jakarta. "Ayu memakai cincin kawin dengan perempuan lain," gumam ibunya sambil memegang dada yang mulai sesak. Ayu tidak tahu badai sedang mendekat. Pagi harinya dia terbangun dengan pesan panjang dari ayahnya yang jarang sekali menulis. "Pulanglah nak. Ada yang harus kita bicarakan." Ayu membaca pesan itu berulang-ulang, tangannya gemetar. Dewi melihat wajahnya langsung tahu. "Kamu mau pulang?" Ayu mengangguk pelan. "Aku harus selesaikan ini sebelum semuanya meledak." Mereka berpelukan lama sebelum Ayu packing tas kecil. Perjalanan kereta ke Solo terasa seperti perjalanan ke neraka. Di stasiun Solo adiknya sudah menunggu dengan wajah tegang. Ibu sakit lagi karena mendengar kabar itu. Ayah marah besar. Ayu merasa dunia berputar. Di rumah keluarga besar yang penuh ukiran kayu Jawa ibunya duduk di kursi rotan dengan wajah pucat. "Ceritakan yang sebenarnya nak. Apa benar kamu dan perempuan itu?" Ayu tidak bisa menjawab langsung. Malam itu di ruang tamu keluarga berkumpul. Ayahnya yang seorang pensiunan pegawai negeri dan tokoh masyarakat mulai berbicara dengan suara berat. "Nama baik keluarga kita taruhannya. Apa kata tetangga nanti?" Ayu menunduk, air mata mengalir. Dia ingat bagaimana dia dan Dewi bertemu 5 tahun lalu di acara seminar hukum di Jakarta. Dewi yang cantik dengan senyum lembut langsung mencuri hatinya.
Mereka mulai rahasia bertemu di kai kecil dan akhirnya memutuskan memakai cincin sebagai simbol komitmen meski tanpa akta resmi. Sekarang semua itu terancam. Adiknya yang dulu paling dekat malah berkata, "Kakak egois. Ibu bisa kena serangan jantung karena ini." Pengkhianatan pertama datang dari orang yang Ayu percaya paling. Ayu memilih diam malam itu. Keesokan harinya dia pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Di kantor bosnya memanggilnya ke ruangan. "Ada rumor tentang kamu dan seorang wanita. Irma ini punya klien konserati Ayu. Kamu tahu risikonya." Ayu merasa karir yang dibangun bertahun-tahun mulai goyah. Dewi menunggunya di apartemen dengan makan malam sederhana. Apa yang terjadi di Solo? Ayu menceritakan semuanya. Mereka berpelukan lama tanpa kata. Tapi benih keraguan sudah tumbuh di hati Ayu. Apakah dia sanggup melanjutkan? Ayu tiba di kantor dengan mata bengkak. Rekan kerja yang biasa ramah sekarang menghindar. Satu dari mereka yang dulu dekat malah mengirim pesan. "Ma Ayu, aku harus jaga nama baik sendiri." Pengkhianatan kedua. Dewi menelepon dari sekolah. "Hari ini ada orang tua murid bertanya tentang aku. Mereka dengar dari tetangga Jakarta." Tekanan semakin kuat. Ayu ingat masa lalu mereka. 5 tahun lalu di seminar itu Dewi mendekat pertama kali. "Kamu pengacara ya?" "Aku guru." Senang bertemu orang yang berani memperjuangkan keadilan. Dari situ obrolan panjang dikai hingga malam. Mereka saling cerita tentang keluarga Dewi yang lebih terbuka di Bali tapi tetap takut skandal. Ayu dari keluarga Solo yang kental adat. Mereka memutuskan menyembunyikan hubungan demi kedamaian. Cincin kawin dibeli di toko kecil di Bandung sebagai janji tanpa kata. Sekarang cincin itu menjadi kutukan. Ayu pulang ke apartemen. Dewi sudah menunggu dengan teh hangat. "Kita bisa pindah ke Bali. Keluargaku di sana lebih longgar." Tapi Ayu menggeleng. "Ibu sakit, Dew. Aku tidak bisa tinggalkan mereka." Malam itu mereka tidur berpelukan tapi pikiran Ayu tak tenang. Keesokan harinya ayah menelepon. "Pulang lagi, Nak. Ibu ingin bicara empat mata." Ayu terbang ke Solo lagi. Di rumah ibunya memegang tangannya. "Kamu anak perempuan satu-satunya. Harusnya kamu menikah memberi cucu. Apa salah kami mendidikmu?" Air mata ibu membuat Ayu hancur. Dia hampir mengaku tapi adiknya masuk ruangan. "Kak, jangan bikin ibu tambah sakit." Ayu diam lagi. Pulang ke Jakarta dia menemukan email dari kantor. "Kami sarankan kamu ambil cuti sementara sampai rumor reda. Karirnya mulai runtuh." Dewi memeluknya. "Kamu tidak sendiri." Tapi Ayu merasa sendirian. Di Solo keluarga besar mengadakan pertemuan tanpa Ayu. Paman yang paling berpengaruh berkata, "Kalau ini benar kita harus putuskan hubungan. Nama Wijaya tidak boleh tercoreng." Adik Ayu yang takut kehilangan warisan malah setuju. "Lebih baik kakak menjauh dulu." Pengkhianatan dari darah sendiri. Ayu tidak tahu. Dia sibuk menyelesaikan kasus terakhir sebelum cuti. Klien penting mundur setelah mendengar rumor. Bos memanggil lagi. "Ma Ayu, ini demi Irma." Ayu kehilangan klien utama. Malam itu di apartemen Dewi menangis. "Aku capek sembunyi, Ayu. Kita umumkan saja." Ayu ragu. "Keluargaku akan hancur." Konflik batin semakin dalam. Ayu mulai menghindari panggilan dari rumah. Ibu menelepon berkali-kali. "Nak, pulanglah. Ayah sakit juga sekarang." Ayu merasa terjepit. Di kantor rekan baru menggantikan posisinya.
Karier yang dibangun dari nol hilang dalam seminggu. Dewi yang biasa kuat mulai goyah. Kalau kamu pilih keluarga aku mengerti. Tapi aku tidak bisa terus begini. Kata-kata itu seperti pisau. Ayu memandang cincin di jarinya. Simbol cinta yang sekarang menjadi beban. Dia ingat momen bahagia pertama mereka di pantai Bali saat liburan rahasia. Mereka berjalan bergandengan tanpa takut. Sekarang semua berubah. Ayu memutuskan pulang ke Solo sekali lagi untuk bicara jujur. Tapi di kereta dia menangis sendirian. Apa yang akan dia katakan? Keluarga sudah menunggu dengan wajah tegang. Ayah duduk di kursi utama. Kami dengar semuanya dari polisi itu. Benarkah kamu cinta sama perempuan? Ayu mengangguk pelan. Ruangan hening. Ibu pingsan. Malam itu rumah sakit. Dokter bilang serangan jantung ringan karena stres. Ayu duduk di samping ranjang ibu. Ma, Bu. Ibu memegang tangannya lemah. Pilih kami atau dia, Nak. Ayu tidak jawab. Kembali ke Jakarta, Dewi sudah packing tas. Aku butuh waktu, Ayu. Kamu harus putuskan. Ayu merasa dunia runtuh. Ayu duduk sendirian di apartemen yang tiba-tiba terasa besar. Pesan dari Dewi datang. Aku di Bali sekarang. Pikirkan baik-baik. Ayu menangis. Di Solo adiknya menelepon. Ibu pulang dari rumah sakit tapi masih lemah. Jangan hubungi dulu, Kak. Keluarga besar bilang kalau kakak tidak berubah, kami putuskan hubungan. Pengkhianatan ketiga. Ayu kehilangan segalanya. Karier tergantung, karier keluarga menjauh, pasangan pergi. Dia berjalan ke balkon memandang kota. Ingat bagaimana dia dan Dewi pertama kali memutuskan tinggal bersama. Apartemen kecil ini penuh kenangan. Oto mereka disembunyikan di laci. Ayu membuka laci melihat Oto di pantai Bali. Senyum mereka begitu bahagia. Tapi sekarang Oto itu terasa menyakitkan. Bos mengirim email resmi. Kami terpaksa memberhentikan sementara karena klien mundur. Ayu kehilangan pekerjaan. Uang tabungan mulai menipis. Dia mencoba melamar kerja baru tapi setiap wawancara rumor mengikuti. Kamu yang itu ya, tanya interviewer satu kali. Ayu pulang dengan hati hancur. Malam itu dia menelepon Dewi. Aku butuh kamu. Dewi diam lama. Aku juga butuh kamu tapi aku takut, Ayu. Keluargamu bisa sakit lagi. Ayu menangis. Aku akan bicara dengan mereka lagi. Keesokan harinya Ayu terbang ke Solo. Rumah besar terasa dingin. Ayah duduk di teras. Kamu masih memakai cincin itu? Ayu mengangguk. Aku mencintainya, Pak. Bukan pilihan. Ayah menggeleng. Kamu sudah mati bagi kami kalau begitu. Kata-kata itu menusuk. Ibu keluar dari kamar dengan wajah pucat. Pulanglah, Nak. Jangan buat kami malu di depan tetangga. Ayu melihat adiknya berdiri di belakang. Kakak pilih dia daripada kami. Ayu tidak tahan. Dia lari keluar rumah. Di stasiun Solo dia duduk menangis. Telepon dari paman. Kami sudah putuskan. Jangan datang ke acara keluarga lagi. Ayu merasa sendirian di dunia. Kembali ke Jakarta, apartemen kosong. Dia mencoba menghubungi teman lama tapi semua menghindar. Pengkhianatan dari lingkaran sosial. Ayu mulai mencari kerja relance. Klien kecil datang tapi bayaran tidak cukup. Dewi menelepon. Aku pulang besok. Kita bicara. Pertemuan di kai kecil. Dewi memegang tangannya. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Tapi kamu harus pilih. Ayu mengangguk.
Aku akan umumkan. Besok. Malam itu mereka tidur berpelukan lagi. Pagi harinya Ayu membuka akun media sosial pribadi yang jarang dipakai. Dia menulis postingan panjang. Aku Ayu Wijaya. Aku mencintai seorang wanita bernama Dewi. Ini bukan skandal. Ini cinta. Postingan diunggah. Dalam 1 jam komentar membanjir. Sebagian mendukung, sebagian menghujat. Keluarga besar langsung tahu. Telepon dari ayah. Kamu sudah gila. Ayu menjawab tenang. Ini keputusan saya, Pak. Ibu menangis di latar. Ayu mematikan telepon. Dewi memeluknya. Kita hadapi bersama. Tapi harga mulai terlihat. Irma lama menelepon. Klien terakhir mundur total. Ayu kehilangan sisa pekerjaan. Di Solo ibu masuk rumah sakit lagi. Adik menelepon marah. Ini semua karena kamu, Kak. Ayu merasa bersalah tapi tidak mundur. Dia dan Dewi pindah ke apartemen baru yang lebih kecil. Kehidupan baru dimulai tapi luka masih dalam. Ayu mulai konseling online untuk mengatasi rasa bersalah. Dewi mendapat peringatan dari sekolah. Orang tua murid protes. Dewi hampir kehilangan pekerjaan. Mereka saling kuatkan. Tapi keluarga masih menekan. Surat resmi dari pengacara keluarga datang. Kami putuskan hak waris. Ayu membaca surat itu dengan tangan gemetar. Malam itu dia bertanya pada Dewi. Apakah ini layak? Dewi memandang cincin mereka. Cinta kita layak, Ayu. Alur semakin berat. Ayu mulai menulis blog tentang pengalaman sebagai perempuan lesbian di Indonesia. Banyak yang baca dan dukung. Tapi keluarga semakin marah. Paman datang ke Jakarta. Kembalikan nama baik kami. Ayu menolak. Konfrontasi di lobi apartemen. Kamu sudah bukan keluarga lagi. Kata terakhir itu membuat Ayu menangis semalaman. Dewi menenangkan. Kita buat keluarga baru. Tapi Ayu tahu harga terlalu mahal. Karier hancur, keluarga hilang, reputasi rusak. Tapi untuk pertama kali dia merasa bebas. Hari-hari berikutnya penuh badai media kecil. Blog Ayu viral di kalangan komunitas. Beberapa undangan wawancara datang tapi dia tolak. Dia takut ibu semakin sakit. Dewi kehilangan pekerjaan di sekolah. Mereka bilang aku pengaruh buruk. Dewi tersenyum pahit. Sekarang giliran aku yang cuti. Mereka hidup dari tabungan Ayu yang menipis. Ayu mulai kerja paruh waktu sebagai konsultan hukum online. Klien datang dari luar negeri yang lebih terbuka. Uang masuk pelan. Di Solo keluarga besar mengadakan rapat. Ayah memimpin. Kita umumkan Ayu sudah tidak bagian dari keluarga Wijaya. Berita itu tersebar di desa. Tetangga berbisik. Ibu Ayu duduk diam di kamar. Adik Ayu menangis. Kenapa kakak begitu? Ayu tahu dari teman lama yang masih peduli. Dia menelepon ibu. Bu, makan aku. Ibu menjawab lemah. Kamu sudah pilih jalan sendiri, nak. Telepon diputus. Ayu merasa seperti anak yatim. Dewi melihatnya. Kita ke Bali minggu depan. Keluargaku ingin bertemu kamu. Perjalanan ke Bali menjadi pelarian. Keluarga Dewi yang sederhana di desa Ubud menyambut hangat. Kalian berdua bahagia, itu yang penting, kata Ibu Dewi. Ayu menangis pelukannya. Untuk pertama kali merasa diterima. Tapi malam di penginapan Dewi bertanya. Kamu menyesal? Ayu menggeleng. Tidak. Tapi aku rindu keluargaku. Kembali ke Jakarta, kabar buruk. Bank memanggil karena cicilan apartemen telat.
Ayu menjual perhiasan. Dewi mulai kerja relance mengajar pria. Mereka bertahan. Ayu menerima tawaran buku dari penerbit kecil. Ceritakan perjuanganmu. Ayu mulai menulis. Setiap kata seperti obat. Di Solo adiknya menikah. Ayu tidak diundang. Foto pernikahan beredar di grup keluarga. Ayu melihat dari jauh. Hati sakit. Dewi memeluk. Kita buat pernikahan kita sendiri nanti. Ayu tersenyum. Tapi malam itu dia mimpi buruk tentang ibu. Pagi harinya telepon dari rumah sakit Solo. Ibu kritis. Ayu terbang segera. Di rumah sakit ayah menghalangi. Kamu tidak boleh masuk. Ayu memohon. Pak, ini ibu. Akhirnya diingkan sebentar. Ibu melihatnya lemah. Nak, jaga diri. Ayu menangis di samping ranjang. Dokter bilang stabil tapi Ayu tahu stres dari dirinya. Pulang ke Jakarta dia memutuskan berhenti menulis blog. Aku tidak mau tambah sakiti mereka. Dewi setuju. Kehidupan tenang tapi kosong. Ayu mendapat pekerjaan tetap di Irma kecil yang progresi. Karier mulai bangkit pelan. Dewi kembali mengajar di sekolah alternatif. Mereka mulai rencana masa depan. Tapi luka keluarga masih menganga. Ayu mengirim uang tiap bulan ke Solo tanpa nama. Adiknya tahu tapi diam. Suatu hari paman datang lagi. Ibu ingin bertemu kamu. Tapi syaratnya lepaskan dia. Ayu menolak. Aku tidak bisa, Pak. Konfrontasi lagi. Paman pergi marah. Ayu merasa lelah. Dewi bilang, kamu sudah cukup berkorban. Sekarang saatnya bahagia. Ayu memandang cincin. Benar. Mereka merencanakan liburan kecil ke Bali lagi. Di sana mereka berjalan di pantai sama seperti dulu. Senyum kembali. Tapi telepon dari adik. Ibu ingin kamu pulang untuk lebaran. Sendirian. Ayu ragu. Dewi bilang, pergilah. Aku tunggu di sini. Ayu terbang ke Solo. Rumah penuh saudara. Suasana tegang. Ibu memeluknya lama. Kamu kurus, nak. Ayah diam saja. Malam lebaran Ayu tidur di kamar lama. Besok pagi ayah bicara. Kami makan kalau kamu berubah. Ayu menjawab. Aku tidak bisa berubah, Pak. Ini aku. Ayah menggeleng. Maka jangan datang lagi. Ayu pulang dengan hati hancur tapi lebih kuat. Di Jakarta Dewi menunggu. Bagaimana? Ayu memeluk. Aku pilih kamu. Bulan-bulan berikutnya Ayu dan Dewi membangun hidup baru. Apartemen kecil penuh tanaman. Ayu sukses dengan Irma baru. Dewi membuka kelas online. Uang stabil. Tapi bayang keluarga masih ada. Ayu sering mimpi ibu. Suatu hari surat dari Solo. Ibu ingin kamu datang. Sendirian. Ayu pergi lagi. Di rumah ibu sudah tua. Nak, aku sakit parah. Dokter bilang waktu tinggal sedikit. Ayu menangis. Bu, makan aku. Ibu memegang tangannya. Aku makan. Tapi ayah dan saudara masih marah. Ayu tinggal seminggu. Setiap malam bicara dengan ibu. Ceritakan tentang dia. Ayu cerita tentang Dewi. Ibu tersenyum. Kalau dia buat kamu bahagia, aku senang. Kata terakhir itu seperti obat. Ayu pulang ke Jakarta dengan hati ringan. Tapi ayah menelepon marah. Kamu bikin ibu tambah sakit dengan cerita itu. Ayu diam beberapa hari kemudian ibu meninggal. Ayu datang ke pemakaman. Keluarga besar menghalangi. Kamu tidak boleh ikut sholat.
Ayu berdiri di luar masjid menangis. Dewi datang menyusul memeluk dari belakang. Aku di sini. Pengkhianatan terakhir dari keluarga. Setelah pemakaman ayah bilang, kamu sudah mati bagi kami. Ayu pulang ke Jakarta. Malam itu dia menangis di pelukan Dewi. Aku kehilangan semuanya. Dewi bilang, kamu punya aku. Ayu memutuskan. Kita nikah secara simbolis. Di Bali. Mereka pergi ke Ubud. Keluarga Dewi merayakan kecil. Ayu merasa bahagia sejati. Kembali ke Jakarta, Ayu menulis surat panjang untuk ayah. Aku mencintai kalian tapi aku juga mencintai Dewi. Ma. Surat dikirim. Tidak ada balasan. Karier Ayu semakin baik. Dia menjadi pembicara di seminar hak asasi kecil. Dewi bahagia. Tapi Ayu tahu harga sudah dibayar. Keluarga hilang, reputasi rusak, karier lama hilang. Tapi dia hidup jujur. Suatu malam Dewi memakai cincin lagi. Kita sudah bertahan, Ayu. Ayu tersenyum. Ya. Mereka memandang kota dari balkon. Ayu merasa damai. Tapi di Solo ayah masih diam di rumah besar yang sepi. Adik Ayu menikah dan punya anak. Ayu hanya lihat dari oto. Hidup terus berjalan. Ayu dan Dewi merencanakan adopsi anak nanti. Masa depan cerah meski luka lama. Ayu sering berpikir, apakah keputusannya benar? Tahun berganti. Ayu sekarang mitra di Irma Hukum Baru. Dewi kepala sekolah alternatif. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta. Kebun kecil penuh bunga. Cincin kawin masih dipakai setiap hari. Ayu menerima undangan dari adiknya. Kak, datang ke ulang tahun keponakanmu. Ayu ragu tapi pergi. Di Solo rumah besar sudah berubah. Ayah duduk di teras lebih tua. Kamu datang. Hanya itu. Tidak ada pelukan. Ayu bermain dengan keponakan. Adiknya bisik. Ayah sering tanya tentang kamu. Ayu tersenyum pahit. Malam itu ayah bicara pelan. Ibumu makan kamu sebelum pergi. Mungkin aku juga. Ayu menangis. Terima kasih, Pak. Tidak ada pelukan tapi pintu terbuka sedikit. Ayu pulang ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Dewi menyambut. Bagaimana? Lebih baik. Mereka memutuskan rayakan ulang tahun hubungan. Di pantai Bali lagi. Berjalan bergandengan seperti dulu. Senyum bahagia. Ayu memandang Dewi. Terima kasih sudah bertahan. Dewi mencium keningnya. Kita selamanya. Hidup mereka tenang. Ayu masih sesekali kirim uang ke Solo. Ayah terima tanpa kata. Adik mulai hubungi rutin. Luka sembuh pelan. Ayu tahu harga mahal tapi cinta mereka lebih mahal. Di rumah kecil mereka tertawa setiap malam. Masa lalu jadi pelajaran. Ayu sering cerita ke teman baru. Aku pernah kehilangan segalanya demi kebenaran. Sekarang dia bahagia. Dewi hamil melalui adopsi rencana. Keluarga kecil mereka mulai. Di Solo ayah kirim oto pertama kali. Ini untuk kamu. Ayu menangis bahagia. Lingkaran hampir lengkap. Tapi Ayu tahu tidak semua kembali. Beberapa saudara masih tolak. Itu harga yang dia bayar. Ayu memandang cincin di jari. Simbol perjuangan. Malam itu di balkon dia bertanya pada Dewi. Kamu bahagia? Dewi jawab. Lebih dari apapun. Mereka peluk. Bulan purnama di atas Jakarta. Cerita mereka belum selesai. Tapi sekarang mereka bebas. Ayu tersenyum.
Benarkah bahwa kehormatan keluarga lebih penting daripada kebahagiaan anaknya sendiri? Benar atau salah?